tanah-tanah ya, tanah-tanah rumah pekarangan itu kedepannya kan bahkan sudah mulai ini ya, sudah mulai disita ya, sudah mulai dirampas. Tanah pekarangan terus rumah sudah mulai dirampas ya, sudah mulai disita ya, karena akan terjadi sistem kolonial ya. Perlahan-lahan itu akan digiring manusia ke sistem kolonial, sistem penjajahan. Bahkan akan dijadikan rakyat itu nanti akan dijadikan budak, dijadikan sapi perah ya. Kalau kalian peka dengan sistem pemerintahan yang sekarang ini ya, aset-aset itu akan mulai disita. Bahkan banyak bangunan yang mulai dihancurkan ya, dengan alat berat, mulai digusur, mulai segala macam. Dan perampasan itu sudah dimulai, disita, dirampas, supaya rakyat itu akan menggantungkan bansos seperti itu. Terus nanti akan dijadikan budak upahan, pelayan upahan nantinya. Terus di upah minim, jadi mereka hanya cukup makan saja, seperti itu. Terus nanti ke depannya itu ya, mereka akan dijadikan pekerja rodi seperti zaman penjajahan dulu. Akan dikembalikan sistem itu ke zaman kolonial lagi ya ke depannya. Sawah, pekarangan, rumah itu akan dikuasai. Yang menjadi pemiliknya nanti akan dipaksa, akan diambil alih, dirampas seperti itu. Mereka yang punya tanah malah dijadikan budak nantinya. Jadi para pemimpinnya nanti hanya menikmati saja di atas sana. Seperti itu. Bahkan nanti kayak ini sistem koin itu ya, itu akan diberlakukan nantinya. Jadi koin itu akan dilemparkan ke pekerja, akan dilemparkan ke budak. Jadi budak nanti akan diperlakukan seperti hewan, seperti binatang. Karena kan bangsa luar ya, bangsa luar. Aku menyebutnya itu goyim. Goyim itu bangsa luar, bangsa yang dari luar Israel. Karena Indonesia itu kan Israel yang sesungguhnya ya. Makanya goyim itu datang itu melalui UNHCR. UNHCR itu wadah yang dibuat oleh PBB ya. Lembaga yang dibuat PBB untuk memasukkan goyim, bangsa luar atau katakanlah pengungsi. Mereka akan masuk ke sini melalui UNHCR. Nanti akan dimasukkan. Lembaga yang dibentuk oleh PBB kalau nggak salah ya. Nah itu akan masuk semua ke sini nanti. Terus bangsa ini ya nanti akan dijadikan pelayan bagi mereka, dijadikan budak untuk melayani bangsa luar, bangsa goyim tadi, seperti itu. Kalau rakyat tidak peka ya akan diperbudak seperti itu. Tapi kalau rakyat itu peka ya akan bersatu, akan melawan sistem kolonial nantinya. Tergantung rakyat ini nanti. Kalau rakyat tidak peka ya akan jadi pelayan, akan jadi budak nantinya, seperti itu. Dan sistem ini sudah jalan, kan sudah dirampas kan, mulai dirampas, mulai digusur melalui alat berat itu ya,
rumah-rumah, bangunan-bangunan seperti itu, pekarangan-pekarangan mulai dirampas, mulai disita seperti itu. Karena kan mereka tahu ya bahwa Taman Eden ya, taman surga itu ada di Indonesia. Bangsa goyim, bangsa luar itu tahu sebenarnya, sudah tahu. Makanya mereka masuk ke Indonesia semuanya untuk menguasai seperti itu. Jadi rakyat itu ke depan akan dijadikan budak untuk melayani bangsa luar. Goyim itu namanya. Kalau aku menyebutnya ya, bangsa luar, bangsa yang bukan berasal dari Israel, bukan berada di Israel ini. Indonesia ini kan Israel sebenarnya, tapi kan tidak banyak manusia tahu. Makanya kan banyak berdatangan orang-orang luar mencari rempah-rempah, mencari tambang emas, tambang di Freeport, di manapun. Ya karena Indonesia itu kan Taman Eden, taman surga, seperti itu. Makanya dari luar itu banyak manusia berbondong-bondong ke sini untuk menguasai Indonesia. Kota Atlantis yang dicari-cari oleh dunia itu berada di Indonesia. Kalau manusia tidak tahu, tidak peka, ya mereka akan dijadikan budak. Seperti itu. Bahkan nanti kalau misalnya rakyat sudah sadar ya, itu bisa saja mereka akan turun-turun di jalan. Pokoknya karena kan mereka, rakyat itu sudah sadar, mulai mulai menyadari bahwa ini tanah mereka, bukan tanah orang luar. Seperti itu kalau rakyat itu sadar ya. Kalian pasti akan tahu ya, pasukan yang itu loh, yang bersorban putih itu ya, itu sudah dikerahkan nantinya. Itu nanti mereka akan memblokir jalan-jalan, akan menghalangi jalan sampai berminggu-minggu lamanya ya. Ya karena aksi mereka ya, seperti itu. Itu membantu kalian sebenarnya tanpa kalian sadari. Orang-orang yang pakai sorban putih itu ya, atau yang berjenggot putih biasanya. Nah itu sebenarnya mereka tuh membantu kalian, tapi kalian pasti ya mengolok-olok mereka, padahal mereka itu sebenarnya ingin membantu kalian kalau kalian sadar ya. Ya tapi ya nanti ada perang saudara ya, ada perang perang antar bangsa dan bangsa, antar suku, antar ras, kekacauan di mana-mana, penjarahan di mana-mana, pertumpahan darah, pemerkosaan di mana-mana, kekacauan di mana-mana. Tragedi 98 itu akan terjadi lagi seperti itu. Bahkan lebih parah daripada 98 kemarin. Makanya kan aku bilang kemarin ya, kalau misalnya kota kalian sudah kacau ya, itu terserah kalian mau mengungsi di mana atau pindah kemana, seperti itu. Karena kan rakyat itu lama-lama sadar ya, rakyat yang menengah ke bawah itu lama-lama sadar kan, ekonomi mereka terhimpit ya, akan ditekan oleh penguasa-penguasa ini. Makanya ketika mereka ditekan, mereka itu sadar kita itu ternyata harga diri kita diinjak-injak. Rakyat kecil itu nanti akan merasa dan akan memberontak kalau rakyat itu peka seperti itu. Nantinya akan ya banyak demo segala macam.
Pokoknya kacau balau nantinya, kalian akan melihatnya langsung. Ya karena memang tidak ada keadilan seperti itu. Ya seperti ini, apa namanya, bahan-bahan dibakar, segala macam dibakar nantinya. Pokoknya penjarahan di mana-mana ya, karena sudah sangat susah, ekonomi sudah diambil alih sama mereka, terus rakyat ditekan seperti itu. Jadi ya timbullah gejolak, mereka itu emosinya akan meledak-meledak ke rakyat nanti, seperti itu. Kalau tidak ada keadilan ya rakyat akan marah, karena lama-lama itu rakyat akan sadar. Apalagi kan mau di itu, rakyat sudah mulai sadar bahwa tidak ada keadilan lagi. Makanya mau muncul, rakyat itu sudah mau menolak sekarang, sudah pada tahu sekarang mereka, seperti itu. Banyak yang sudah terbuka mata rakyat sekarang ya, mereka tidak mau lagi akan turun tangan langsung mereka, karena kan sudah pada mulai muncul ya, apa, cacar air, bisul-bisul seperti itu. Dari anak kecil, dewasa, remaja, lanjut usia itu sudah mulai cacar air, sudah mulai apa namanya, bisul-bisul. Ya mereka tidak terima, ya emosi lah, masa rakyat kecil sekarang sudah muncul bisul-bisul, muncul cacar air segala macam. Dari 2019 sama 2020 itu ya, efeknya kan baru muncul 5 tahun ya, seperti itu. Itu yang akan terjadi ke depannya. Tidak lama lagi itu akan terjadi. Kalian akan melihatnya langsung. Belum nanti perang-perang juga di luar sana ya, perang-perang. Ya main-mainan rudal, mainan nuklir, main-mainan granat ya, seperti itu. Tidak lama lagi itu akan terjadi. Waktu kan dipercepat, sangat cepat sekali ya. Makanya kan aku menyarankan ya bulan Juli sampai Agustus ini ya, kalau bisa berpuasa, berpuasalah, karena waktu dipercepat. Kalau kalian tidak berpuasa ya tidak akan tahu kondisi zaman ini, seperti itu. Banyak nanti manusia yang akan ya menangis ya, seperti itu ya, karena kondisi zaman ini seperti ini nantinya, seperti itu. Belum nanti ditambah bencana-bencana juga, gunung meletus, gempa, seperti itu. Karena sistem kolonial itu akan menakut-nakuti rakyat nantinya. Rakyat akan ditakut-takuti dengan segala macam isu. Ya kalian akan tahu nantinya. Kalau belum, manusia itu kan kalau belum mengalaminya di depan mata kan tidak akan percaya. Nanti mengatakan apa yang aku katakan itu halusinasi atau sesat atau segala macam, karena mereka tidak tahu ke depannya. Padahal kan sudah jelas-jelas ya, sistem kolonial itu kan sudah mulai ya. Mereka menyita aset, menyita rumah, menyita pekarangan, menyita apa namanya, tanah. Kan kemarin juga sudah dimulai ya, menyita motor. Motor sudah mulai disita. Itu kan sudah mulai masuk dalam sistem kolonial, penjajahan, tanpa manusia itu sadari. Semakin dirampas apa yang dipunyai rakyat, seperti itu.
itu kan sudah mulai sistem kolonial. Kalau kalian sadar ya, kalian peka, akan digiring, akan dihimpit, jadi ruang gerak akan dipersempit, kalian tidak bisa kemana-mana seperti itu ya, karena disita, dirampas segala macam seperti itu. Makanya kan rakyat itu harus bersatu, harus tidak lagi melihat teman atau yang lainnya tuh, melihat sukunya, rasnya, warna kulit, bahkan agamanya. Yang penting rakyat itu harus bersatu, tidak usah memikirkan agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa, warna kulitnya apa, nggak usah. Yang penting itu bersatu untuk melawan sistem kolonial itu. Kalau nggak bersatu ya kalah nantinya. Kalau bersatu menang, sistem kolonial itu hanya beberapa orang, segelintir orang saja. Kalau rakyat kan banyak sekali, dari Sabang sampai Merauke, coba menggeruduk itu gedung ya menang rakyatnya. Kan dari Sabang sampai Merauke. Yang buat sistem kolonial ini kan hanya segelintir orang saja. Kalau rakyat tuh kan banyak, Sabang sampai Merauke itu berapa juta itu. Seperti itu. Iya, nanti pasti akan terjadi pertumpahan darah ya. Itu pasti. Perang saudara. Ya kan akan naik ya. Isu-isu segala macam ya. Ya mulai, pokoknya mereka akan mulai menakut-nakuti rakyatnya. Seperti itu. Kan sudah jalan ya. Makanya kan aku kemarin-kemarin kan mengatakan bahwa misalnya kalian itu mengalami di kota itu sudah tidak aman, tidak gaduh atau kericuhan ya, ya kalian bisa pergi kemana, ke kota mana atau mengungsi di mana, karena bakalan kacau nantinya. Ya kalian pikirkan saja seperti 98 itu seperti apa, itu bahkan lebih dari 98 nantinya. Begitu. Ya memang memang itu harus terjadi ya, karena kan harus banyak perombakan. Kalau sebenarnya manusia itu kan semakin hari semakin jahat, semakin hari semakin serakah, ingin menguasai semuanya, seperti itu. Tidak mau membagikan kepada yang lain, bahkan ke rakyatnya, seperti itu. Mereka akan masing-masing wilayah nanti itu kan membentuk seperti ketua ya, seperti pemimpin nantinya, untuk supaya bisa daerahnya itu aman ya, daerahnya itu kuat, seperti itu. Kalau tidak dipimpin atau dikuasai oleh seorang, katakanlah mereka sudah membentuk pemimpin atau ketua ya di masing-masing wilayah atau daerah nanti ya, karena kekacauan di sana sini, perang saudara ya, suku ya, bangsa ya, warna kulit ya, segala macam seperti itu, agama seperti itu terjadi nanti. Jadi ya itu pilihan kalian ya, mau tinggal di kota itu atau mau pindah kemana, itu pilihan kalian sendiri ya, hati kalian yang menentukan. Tidak ada paksaan kalian harus tinggal di kota atau di tempat dimana kalian tinggal, nggak ada paksaan sama sekali.
Tapi ya itu yang akan terjadi nanti ke depan, kericuhan, di mana-mana terjadi penjarahan, pokoknya sangat kacau sekali, benar-benar sangat kacau, seperti itu. Kota demi kota, wilayah demi wilayah. Kalau manusia tidak tahu melihat kondisi zaman, ya ada kejadian itu ya pasti akan stres mendadak ya, mati di tempat. Seperti itu ya, karena memang sudah saatnya seperti itu. Harus peka dengan kondisi zaman ini, mumpung waktu sangat dipercepat ya, antara Juli sama Agustus ya, itu ya kalian gunakan untuk berpuasa, gunakan waktu percepatan ini untuk berpuasa supaya tahu kondisi zaman ini. Kalau kalian tidak berpuasa ya tidak akan tahu kondisi zaman. Kalian hanya mengikuti tren zaman ini, trennya apa, seperti itu. Kalau kalian berpuasa kan tahu membedakan mana yang akan terjadi, seperti itu. Kan sudah ditemukan sudah ditemukan patung Firaun ya, patung patung Ratu Mesir juga ya di Jawa ya. Itu kan sudah menandakan bahwa sudah masanya ya, sudah waktunya itu masing-masing wilayah ya akan mendirikan kerajaan mereka sendiri. Sebenarnya masing-masing wilayah itu akan seperti ada pemimpinnya, seperti kerajaan untuk membela wilayah itu, untuk mempertahankan wilayah itu nantinya. Itu sudah ditandai dengan munculnya patung Firaun, patung Ratu Mesir yang muncul di Pulau Jawa ini. Itu sudah tanda sebenarnya kalau manusia itu peka ya, seperti itu. Itu sudah menjadi penanda zaman, patung itu mulai bermunculan, seperti itu. Ya kalian harus mempersiapkan diri memang ya. Yang bisa kalian selamatkan ya kalian selamatkan, terutama iman kalian sendiri ya. Tidak bisa saling memaksakan, seperti itu. Kan ini sudah mulai persiapan mereka ya, yang mau turun ke jalan ya turun ke jalan, yang mau menyebarkan isu atau menyebarkan ketakutan ya akan seperti itu. Kan aku sudah mengatakannya bahwa media-media ya itu sudah mereka bayar, seperti halnya dulu waktu COVID. Kalian tahu kan COVID kemarin itu, mereka kan sudah membayar media-media untuk menakut-nakuti bahwa COVID ini bahaya itu segala macam, sampai kalian harus. Nah ini juga sama, kedepannya itu lebih hebat lagi isunya daripada COVID. Media itu akan dibuat untuk menakuti rakyat, seperti itu. Mereka bayar mahal media untuk mengeluarkan isu-isu segala macam untuk menakuti rakyat, seperti itu. Kan sistem kolonial ini, agenda 66 ini kata mereka harus jalan, seperti itu. Seperti apa yang sudah aku katakan kemarin, hanya melalui video singkat saja 5 menit itu, bahwa sistem kolonial itu mereka akan jalankan agenda mereka, seperti itu.
Jadi kalau kalian tidak peka ya, tidak berpuasa ya, kalian akan jadi budak nantinya. Seperti itu. Karena kan sudah waktunya. Mereka itu sudah mulai menyita tanah, pekarangan, rumah, semuanya kan mulai disita. Bahkan mulai dihancurkan atau digusur melalui alat berat. Kalau manusia itu peka ya tahu. Kalau manusia itu sering berpuasa ya, dari cara mereka memperlakukan rakyatnya saja sudah tahu ya. Rumah tiba-tiba digusur, disita, hak hak mereka memiliki rumah sudah nggak ada. Padahal mereka itu mengangsur ya. Tiba-tiba saja mereka hak milik, hak penghuninya itu tidak ada. Ngeri ya. Dunia ke depan semakin jahat, sangat mengerikan sekali ya. Padahal mereka itu harus masih mengangsur rumahnya. Tiba-tiba sudah 4-5 tahun ngangsur rumahnya, tiba-tiba mereka tidak memiliki hak kepunyaannya. Coba, itu kan sangat mengerikan ya. Perampasan, penyitaan seperti itu kan sangat mengerikan. Selama 4-5 tahun mereka ngangsur rumah, kredit rumah, tidak ada gunanya. Seperti itu, jebakan semuanya sepertinya. Sudah ngumpulin, sudah bekerja pagi, siang, sore, malam untuk ngangsur rumah, tiba-tiba rumahnya disita, diambil, dirampas. Apa enggak gila itu manusia? Ngeri memang. Permainan dunia tipu-tipu itu sangat mengerikan. Makanya janganlah kalian membanggakan apa yang kalian punya. Rumah, mobil, segala macam. Tahun lalu kan mobil sama motor kan mulai disita sama mereka. Nah sekarang ini mulai rumah, mulai tanah, mulai pekarangan. Kalian harus peka. Kalau sistem kolonial ini sedang jalan, kalian harus peka di situ. Kalau kalian tidak peka ya sudah, tiba-tiba rumah kalian disita, pekarangan, tanah, ya sudah, stres. Jangan pernah membanggakan apa yang kalian punya. Seperti itu. Makanya kan aku menyuruh kalian untuk pergi ke lereng gunung, di kaki gunung, untuk bertahan hidup, untuk buat rumah pohon seperti itu. Kalau kalian itu masih bisa menjual rumah kalian atau apartemen kalian ya dijual, pergilah ke hutan. Seperti itu. Kalau kalian masih di tempat-tempat seperti itu dan tidak menyadarinya ya sudah, terjebak nantinya. Kalian aset atau rumah atau pekarangan tanah kalian dijual tiba-tiba, dirampas, disita, ya pasti kalian akan stres. Kalian tidak punya apa-apa. Seperti itu. Mereka kan ingin menggiring rakyatnya itu semakin miskin, menguasai semuanya, apa-apa dipajakin. Ngeri. Makanya kalau kalian masih memiliki rumah, tanah ya dijual saja. Cari itu, pergi ke mana, lereng gunung, ke kaki gunung, hidup saja di situ. Cari yang ada sungainya, ada air terjunnya, ya tinggal saja di situ. Kalau kalian masih di kota ya belum peka-peka ya sudah. Nanti pada ricuh, pada ribut, pada penjarahan di mana-mana ya sudah. Terjebak di situ nantinya. Stres sendiri nanti. Seperti itu. Kalau kalian di hutan, di kaki gunung, di lereng gunung kan kalian bisa menanam, bercocok tanam,
menanam apa yang sayur kalian suka, buah yang kalian suka, hidup dari hasil pekarangan kalian, hasil lahan kalian. Bersyukur kalau dekat dengan sungai, kalian bisa pelihara ikan, bisa nangkap ikan di situ. Bersyukur juga kalau dekat dengan air terjun, kalian bisa minum dari air terjun itu, direbus atau dimasak terlebih dahulu, seperti itu. Ya, kedepannya itu akan terjadi seperti itu. Ya, itu kan pilihan masing-masing ya, karena memang akan terjadi seperti itu. Kan tidak ada keadilan ya. Kan keadilan itu kan semakin hari kan semakin tidak ada untuk rakyatnya. Kalian kan bisa melihat di berita ya, barang sitaan yang korupsi itu sampai bermiliar-miliar, ratusan miliar atau sampai puluhan triliun ya. Itu kan tidak dibagi kepada rakyatnya, tapi mereka makan sendiri. Tiba-tiba hanya diberitakan saja, tiba-tiba uangnya itu lenyap begitu saja. Masa ya rakyat semakin hari semakin tidak cerdas? Kan tidak mungkin. Semakin hari kan rakyat akan cerdas, tahu ternyata hasil korupsi yang kemarin disita itu tiba-tiba uangnya sudah lenyap begitu saja, bukannya dibagi sama rakyat, hanya cuman memamerkan sesaat saja, memajang sitaan itu di display mereka, tiba-tiba uangnya nggak ada, tidak tahu entah kemana, tidak ada kabarnya lagi sitaan uang korupsi itu. Kan rakyat semakin hari semakin cerdas, semakin pintar mereka. Tidak terima, masa ya rakyat tidak diberi dengan mereka yang sudah menangkap atau mengumpulkan hasil sitaan korupsi itu. Lama-lama kan rakyat menyadarinya bahwa hanya dibodoh-bodohi saja, hanya dipamer-pamerkan saja, seperti itu. Tidak mendapatkan cipratannya atau kebahagiaan seperti itu. Ya memang mengerikan ya. Kalau manusia tidak menyadarinya ya sudah, jadi budak nantinya. Rumah sudah disita, rumah sudah dirampas, tanah, pekarangan, semuanya dirampas, disita. Terus kalian mau punya apa di dunia ini? Nggak ada. Semuanya punya sistem kolonial nantinya. Seperti itu. Selama ini kalian menabung terus membeli rumah, menyicil, mengangsur rumah, itu tidak ada gunanya. Kalau semuanya sudah dirampas, disita oleh sistem kolonial, sistem penjajahan, seperti itu. Bangsa sendiri akan melawan bangsa sendiri. Bukankah mantan presiden yang pertama Soekarno sudah mengatakannya? Itu kan sudah gambaran ya, bahwa bangsa akan melawan bangsanya sendiri di negara ini, di Nusantara ini, seperti itu. Kalau manusia tidak berpuasa, tidak peka, ya tidak akan tahu sistem kolonial yang sedang mereka jalankan. Seperti itu ya. Ya kan, karena
manusia ya, rakyat nanti itu kan lama-lama kan akan sadar ya, nanti sistem ke depan itu kan lama-lama kan akan dipersempit ya. Nanti rakyat akan memisahkan diri, akan cari tempat-tempat yang dirasanya aman, yang jauh dari sistem kolonial ini nanti. Seperti itu. Kan lama-lama ya, pekarangan akan dikuasai, tanah akan dikuasai, rumah akan dikuasai ya. Otomatis kan dia tidak punya hak lagi untuk menempati tempat itu lagi, tidak punya lagi. Ya pasti ya akan mencari tempat lagi otomatis untuk keamanan mereka sendiri, rakyat-rakyat itu sendiri, seperti itu. Jadi mereka akan mencari tempat lain lagi. Lah gimana, rumahnya sudah disita, dirampas, tanahnya juga, pekarangannya. Lu ya namanya kolonial itu seperti itu, penjajahan. Bangunan-bangunan mulai dirusakkan, dihancurkan melalui alat berat, digusur segala macam. Semuanya kan sudah jalan ini. Tinggal menunggu kekacauan, kericuhan, penjarahan, pemerkosaan. Seperti itu. Belum lagi bencana-bencana. Dan nantinya kan rakyat itu kan pasti akan memberontak ya. Masing-masing wilayah itu akan punya kekuatannya masing-masing ya, untuk mempertahankan wilayahnya, untuk mempertahankan apa ya, kelompoknya. Seperti itu. Ya kan benar-benar kacau nanti kan. Masing-masing wilayah itu kan akan saling mempertahankan mereka, anggota mereka, kelompok mereka. Seperti itu. Namanya juga nanti akan terjadi perang saudara ya, pertumpahan darah antar suku, antar agama, antar ras, segala macam. Itu tidak bisa dihindari ya, karena sistem kolonial ini nanti ya akan menyebarkan isu-isu melalui media-media yang sudah mereka bayar. Sama seperti COVID kemarin. COVID kemarin kan mereka tuh sudah membayar media sangat mahal ya untuk menakut-nakuti manusia, suruh pakai ini. Dan sekarang akhirnya apa? Banyak yang muncul cacar air, banyak yang muncul bisul-bisul. Ya, banyak yang mati mendadak. Jantung mereka terkunci karena banyak kandungan nanobot atau grafin oksid yang sudah diam di katup jantung, sudah berhenti di katup jantung, sudah menghalangi katup jantung, nanobot atau grafin oksidnya. Seperti itu. Banyak kematian mendadak. Tapi manusia kan tidak sadar, tidak pada tahu. Baru tahu kan sekarang ini mulai sadar kan, karena bisul muncul, cacar air. Padahal sudah pakai kali, 4 kali, 5 kali, bahkan sampai booster 1 2. Masa masih ada muncul cacar air, bisul? Kan lama-lama manusia itu kan sadar. Ternyata selama ini dijadikan kelinci percobaan, dijadikan agenda genosida oleh mereka. Seperti itu. Ya memang terjadi seperti itu ya. Masing-masing apa namanya, pulau ya, masing-masing pulau, masing-masing wilayah, masing-masing provinsi bahkan ya, itu nanti akan bergerak mereka sangat cepat karena sudah mulai menyadari
rakyat kecil itu kalau sudah ditekan ya, sudah dihimpit ya, sudah ya pekarangannya sudah dirampas, terus tanahnya itu pasti akan memberontak karena tahu ya, wih, kok bukannya ini Nusantara ini sudah merdeka, kenapa kok kita malah dirampas, di disita seperti itu. Bukankah Nusantara ini sudah merdeka? Mereka kan tidak terima seperti itu. Padahal mereka sudah mendiami rumahnya itu sudah puluhan tahun, bahkan sampai mereka menua di situ seperti itu. Ya tidak terima kalau sampai dirampas rumah mereka, aset mereka, tanah mereka, pekarangan mereka, sawah mereka seperti itu. Karena agenda 66 ini ya, agenda sistem kolonial ini ya, mereka akan mempekerjakan rakyat itu, jadikan budak, jadikan pelayan bagi bangsa luar yang sudah dimasukkan ke sini, ke Nusantara, seperti itu. Itu yang terjadi ya. Makanya kalau kalian tidak peka ya, ya sudah, tahu-tahu kaget saja, rumah kalian hilang, rumah kalian dirampas, disita, ya kalian tidak tahu permainan mereka itu seperti apa. Sistem kolonial itu sedang berjalan seperti itu. Makanya kemarin-kemarin kan aku bilang ya, mengatakan bahwa janganlah bangga dengan rumahmu, mobilmu, segala macam, tanah segala macam. Lah kalau tiba-tiba mereka menyita, merampas, apa kalian nggak stres? Seperti itu. Ya begitulah permainan dunia itu, dunia tipu-tipu itu seperti itu. Padahal kan kita tinggal di bumi, tanah semuanya kan sudah disediakan Tuhan. Masa kita suruh bayar, suruh nyicil bikin rumah? Tanah ini kan yang menciptakan Tuhan, semuanya tanah, hutan, laut, semua yang nyiptain Tuhan. Masa kita tinggal di sini harus bayar, harus mengangsur, harus nyicil? Lucu kan? Makanya ikhlaskanlah saja. Jangan pernah membanggakan apa yang kalian miliki, apa yang kalian punya. Tanah, hutan, air, sungai, semua kan ciptaan Tuhan. Masa kita harus membayarnya untuk menduduki rumahnya, untuk tinggal di tanah ini? Harusnya kan kita nggak bayar. Kan ini tanah semua milik Tuhan. Ngapain kita harus bayar? Lucu kan? Ya gara-gara sistem seperti itu. Mengerikan ya ke depannya itu. Kekacauan di mana-mana. Ya rakyat sudah mulai sadar tidak ada keadilan lagi. Karena ya yang di atas hanya serakah, hanya hanya memikirkan perutnya saja, hanya foya-foya, hanya party, pesta segala macam. Sedangkan rakyatnya saja semakin menderita, semakin susah, semakin sengsara, bahkan semakin melarat. Tahu kan melarat itu apa? Yaitu pemerintahan itu loh. Lucu sekarang. Semuanya dipajakin. Mengerikan kan? Saking serakahnya pemimpinnya, pemerintahannya seperti itu. Ya otomatis rakyat itu akan marah. Ya sudah sadar mau gimana, sudah terhimpit, sudah tidak punya apa-apa, seperti itu. Makanya kan banyak bencana di mana-mana. Belum yang kota itu intoleran ya, orang mau beribadah saja
dilarang tempat ibadahnya, terus penolakan tempat ibadah didirikan, ya pasti ya kota-kota yang intoleran ini ya pasti akan dimurkai oleh Tuhan. Harus membeda-bedakan agama segala macam. Bukankah semboyannya Bhinneka Tunggal Ika? Tapi kenapa kok tidak mau supaya manusia yang lain itu beribadah juga? Kenapa harus intoleran seperti itu? Ya otomatis ya murka Tuhan itu akan turun di kota itu seperti itu. Karena ada intoleran. Seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau manusia tidak tahu ya akan digiring ke sistem itu nantinya. Agenda mereka seperti itu. Makanya ya bersiap sedialah, berjaga-jaga, berpuasa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan sampai kalian itu hanya mengikuti tren ya. Orang lari ke kanan, kalian ikut lari ke kanan. Orang lari ke kiri, kalian ikutan ke kiri ya. Jangan seperti itu. Ya mendingan kalian prepare ya ke depannya itu. Yang Pulau Sumatera ya mengumpulkan semuanya Pulau Sumatera, yang Papua yang ngumpulin satu Pulau Papua, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Jawa, segala macam. Ya bersiap-siap ya bergerak. Kan tiba-tiba saja terhimpit nanti sistem itu, menghimpit kalian sistem itu. Kan Indonesia itu kan apa namanya, tanah perjanjian ya, Israel yang sesungguhnya ya, kalau kalian itu tahu ya. Makanya bangsa lain itu berbondong-bondong ke sini. Mereka berusaha untuk mengeluarkan makanan mereka ya, menyodorkan ke Indonesia. Berbagai macam masakan itu muncul semua di Indonesia. Ya karena Indonesia itu kan kota Atlantis, Taman Eden. Makanya kan banyak makanan di sini tuh dari berbagai negara berkumpul di Indonesia. Bahkan dari Perindavan dari India saja ada di sini. Sampai makanan western, makanan Timur Tengah, semuanya ada di sini. Bahkan makanan dari Malaysia saja juga ada di sini. Seperti nasi lemak. Kalau dari Turki ya apa, kebab. Seperti itu kan semuanya berkumpul di Indonesia, makanan seluruh dunia loh. Ya mereka menawarkan untuk bisa masuk ke Taman Eden, ke kota Atlantik yang dicari-cari ya Indonesia ini. Semuanya kan berlimpah, dari emasnya di Papua itu di Freeport sampai mau dikuasai oleh Amerika. Ya karena Indonesia itu kaya raya. Ya masa manusia itu malah bekerja di luar negeri itu kan
berarti tidak tahu bahwa Indonesia itu kota Atlantik. Makanya mereka keluar sampai ke luar negeri. Ya karena mereka tidak tahu. Coba kalau mereka tahu, mereka tinggal di hutan, bikin rumah papan segala macam. Sungainya kaya dengan ikan, air terjun, lautan juga penuh dengan seafood, penuh dengan kerang, dengan apa namanya itu, kepiting. Tinggal cari saja di laut, mereka sudah bisa makan. Kan pada intinya kan supaya bisa bertahan hidup itu bukan karena uang, tapi karena makan. Ya tinggal saja di dekat pantai, dekat sungai, dekat air terjun, seperti itu. Yang penting kan bisa hidup, bisa makan. Itu saja sebenarnya. Makanya sistem dunia itu kan membuat uang, membuat nilai apa namanya, real, supaya manusia itu sombong, angkuh, punya harta segini, punya kekayaan seperti ini. Itu kan yang diajarkan oleh sistem dunia seperti itu, menjadikan manusia itu kesenjangan sosial, menjadi manusia itu lebih angkuh, lebih sombong, lebih tidak mengenal Tuhan, lebih mengandalkan dirinya sendiri. Aku sudah tidak membutuhkan Tuhan karena aku sudah kaya raya. Seperti itu. Padahal bukan itu. Intinya jadi manusia itu cuma bertahan hidup, bersyukur kepada Tuhan. Sudah itu saja. Memuji, memuliakan nama Tuhan. Bukan kita itu memamerkan kekayaan kita, nilainya berapa triliun, berapa miliar. Bukan seperti itu. Itu kan sistem dunia itu menjebak manusia, supaya manusia itu sombong, arogan, seperti itu. Kesenjangan sosial, membeda-bedakan mana yang kaya, mana yang miskin. Itu kan sistem dunia seperti itu. Sistemnya Tuhan nggak seperti itu. Sama-sama bekerja sama. Satu sawah, satu pekarangan ya dikerjakan bersama-sama. Menikmati bersama-sama, tidak ada kesenjangan sosial seperti itu. Karena semua manusia di mata Tuhan itu sama, tidak ada yang dibedakan sama Tuhan. Karena sistem dunia ini sudah berakar-akar ya, susah seperti itu. Semua kodrat manusia itu kan sama semuanya di mata Tuhan. Cuma gara-gara uang, gara-gara nilai uangnya, misalnya 1 triliun, manusia itu jadi jahat, semakin jahat, menguasai semuanya, serakah. Karena nilai realnya itu. Coba kalau kembali ke sistem zaman dahulu, zaman Taman Eden, Taman Firdaus ya, nggak seperti itu, nggak ada permasalahannya. Kamu punya uang 1 M, 1 triliun itu tidak ada jadi masalah, karena tidak menilai dari sistem dunia seperti itu. Semua dipukul rata sama, tidak ada yang berbeda. Seperti itu. Ada jabatan ini DPR lah, atau jabatan di Pemda, atau di kementerian, ada di presiden. Itu kan yang membuat kasta ya, membuat manusia itu seolah-olah harus dipuji, dihormati dan segala macam bla bla bla. Itu kan sistem dunia itu kan seperti itu. Sistemnya Tuhan ya semua manusia sama saja. Mau kalian itu menteri, presiden, wakil presiden, DPRD, DPR, MPR, sama saja. Sama saja manusia. Jadi nggak usah serakah, nggak usah sok-sokan pamer, foya-foya segala macam, naik jet pribadi segala macam, ngapain? Kalau kalian meninggal, mati ya cuman dikubur 1 kali 2 meter saja. Apa bedanya? Nggak ada bedanya, sama-sama manusia semuanya. Ngapain harus arogan, harus sombong segala macam, pamer di sosial media habis naik jet pribadi segala macam. Tahu-tahu itu apa namanya, simpanan.
uang hasil korupsi. Ya mana mungkin manusia itu bisa menghasilkan uang sangat banyak kalau tidak korupsi. Mustahil kalau nggak korupsi. Terus lucunya ini ada hal yang lucu lagi. Manusia berbondong-bondong pergi ke dukun untuk kaya. Manusia itu lucu, berbondong-bondong pergi ke dukun untuk mendapatkan kekayaan yang instan. Mereka membayar mahal itu dukun. Padahal dukunnya itu tidak kaya, tidak tidak memiliki kekayaan apapun. Ngapain manusia yang biongo ini mengeluarkan dana yang sangat tinggi untuk membayar si dukun ini? Kan itu lucu sekali ya. Jelas-jelas dukun ini tidak kaya, bahkan bisa dikatakan melarat ya. Bisa-bisanya manusia ini bisa dibodohi, bisa-bisanya ya manusia biongo ini dibodoh-bodohi untuk membayar dukun yang notabene dukun ini tidak kaya raya. Dukunnya ini bisa dibilang melarat. Gimana coba? Apa logikanya itu gimana coba? Nggak bisa sampai di logika ya. Bawa uang, segepok uang ke dukun supaya kaya raya. Jelas-jelas dukunnya ini tidak kaya. Logikanya di mana coba? Lucu kan? Manusia itu lucu-lucu. Sudah nabung sekian tahun segala macam ya. Cuma buat pergi ke dukun, memberi uang dan pengen kaya instan. Pengen kaya raya instan. Tapi dukunnya itu yang didatangi. Dukunnya itu sakit-sakitan, dukunnya itu banyak penyakitnya, terus tidak kaya. Itu logikanya manusia di mana coba? Aneh kan manusia seperti itu. Terus dukunnya suruh mendobelkan uangnya, padahal hidupnya dukun itu mau bangun saja sakit-sakitan. Dukunnya itu sudah encok-encokan ya, mau gimana mau menggandakan, mendobelkan uang yang kalian bawa ke dukunnya. Itu lucu banget. Manusia seperti itu lucu ya. Konyol sekali. Pemikiran akal sehat. Padahal bilangnya memakai akal sehat, memakai nalar logika. Tapi giliran pengen kaya, dia itu mendatangi dukun. Si dukun ini didatangi. Jelas-jelas status dukunnya ini tidak kaya raya coba. Kan lucu ya, mindset manusia ini lucu sekali ya. Aku tuh ketawa kalau melihat peristiwa seperti itu sebenarnya. Sedih ya, kasihan. Seperti itu ya. Kan sangat lucu ya. Kalau dukunnya itu kaya raya sih no problem ya. Mana ada dukun yang kaya raya? Nggak ada. Hidupnya itu susah-susah terus ya dukun itu. Bahkan encok sana encok sini, banyak penyakitnya seperti itu. Lucu manusia itu. Dikibulin juga ngikut. Oh, dukunnya ini bisa mendatangkan kekayaan, bisa mendatangkan kekuasaan. Ya kenapa bukan si dukun ini saja yang jadi orang kaya raya, bukan jadi penguasa? Seperti itu ya. Itu kan secara logika itu harus katanya memakai logika ya, tapi ternyata logikanya itu tumpul ya. Membawa uang sekepok ke dukunnya. Pengen jadi misalnya menteri, pengen jadi anggota DPR, pengen jadi kerja di swasta yang gajinya itu besar, datanglah ke dukun.
Itu kan akal sehatnya itu gimana, itu ada yang logikanya itu gimana gitu loh. Datang ke manusia, sesama manusia, bukan datang ke Tuhan. Kalau kalian memohon kepada Tuhan kan nggak ada itu embel-embel uang segepok atau segala macam. Tapi kalian yang datang itu kalian manusia, sesama manusia, sama-sama makan nasi, sama-sama hawa nafsu. Uang segepok untuk jabatan kalian pergi ke dukun itu loh. Yang jadi pertanyaan itu di situ. Sama-sama manusia loh. Itu kan lucu ya. Logikanya itu gimana gitu, sampai pusing aku kalau ngelihat orang-orang kayak gitu ya. Kok bisa ya logikanya sampai segitunya ya, padahal itu orangnya yang punya uang banyak, pendidikannya juga tidak rendah, pendidikannya tinggi ya, S1 atau S2 ya, tapi datangnya ke dukun. Itu kan lucu sekali ya, fenomena ya. Sudah tahu dukunnya itu tidak kaya raya, sakit-sakitan, encok-encokan ya. Datang manusia itu ke situ, membawa segepok uang, bahkan menyodori tubuhnya kalau itu wanita ya, seperti itu, supaya kaya raya. Terus itu di mana logikanya? Akal sehatnya di mana? Lucu kan manusia itu, pengen punya jabatan, pengen jadi menteri, pengen jadi DPR, pengen jadi kerja di Pemda, pengen di perusahaan yang bonafit atau perusahaan yang swasta yang BUMN segala macam, atau ke pegawai negeri ya PNS. Datanglah itu satu keluarga atau sekumpulan orang itu datang ke dukun, ngasih uang bla 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 supaya lulus ujian atau segala macam atau diterima. Padahal sama-sama manusia. Kenapa nggak minta langsung ke Tuhan? Padahal punya Tuhan. Padahal ngakunya beragama di KTP. Agama A, B, C, D, E. Padahal itu KTP-nya beragama ya. Tapi yang didatang itu dukun coba. Seperti itu ya. Itu kan lucu ya. Kalau manusia sudah tersesat itu ya sangat membagongkan ya. Tidak bisa dinalar ya. Pengen jadi PNS lah atau apa, pergi ke dukun nanti dikasih jimat segala macam, sampai di kantornya CPNS itu ya sudah sudah terdeteksi sama monitor mereka bahwa bapak ini, saudara ini memakai jimat, misalnya jimatnya disembunyikan di dompet atau di sabuk ya, itu ketahuan. Kasusnya itu lucu-lucu saja ya. Mereka tidak tahu ya, padahal ngakunya beragama. Agama di KTP itu sudah sangat jelas. Tapi yang mereka datangi itu ya dukun, bukan memohon langsung kepada Tuhan. Lucu kan manusia itu. Pola pikirnya itu gimana gitu loh. Akalnya itu di mana? Katanya memakai logika. Katanya akalnya sehat. Tapi yang didatengin tuh dukun, paranormal. Seperti itu. Kan lucu. Nggak habis pikir sebenarnya ya manusia seperti itu. Dunia itu penuh tipu-tipu ya. Mengandalkan manusia. Seperti itu. Manusia diagung-agungkan. Dijunjung tinggi. Dikibulin sama dukun ya. Nanti aku beri kekuasaan, nanti aku akan membicarakannya dengan makhluk yang tidak kasat mata seperti itu. Ya mau-maunya itu loh manusia dikibulin seperti itu. Bahkan sampai terjadi pemerkosaan atau segala macam di rumah dukun itu. Seperti itu ya. Ada-ada aja manusia itu tingkah lakunya ya. Lucu-lucu saja manusia itu. Sudah S1, sudah S2, pendidikannya tinggi ya. Itu malah mengandalkan dukun coba.
nggak cuma satu agama saja ya, beberapa agama itu masih percaya dengan dukun. Itu kan lucu ya, padahal sudah mengaku beragama, di KTP agamanya A, B, C, D, E, tapi perginya ke dukun. Coba bawa uang segepok, kadang bawa beras, bawa teh, bawa gula, bawa kopi. Itu kan lucu ya, bahkan kalau ada ayam kampung ya dibawain satu jantan satu betina. Itu kan buat apa coba? Katanya beragama, punya iman, katanya punya Tuhan, malah mengandalkan manusia. Coba itu kan lucu ya. Manusia itu aneh-aneh ya. Akal, katanya memakai logika, memakai akal sehat, tapi datang ke sesama manusia, bukan datang langsung ke Tuhan, berdoa langsung ke Tuhan tuh enggak. Aneh ya manusia itu, logikanya itu gimana coba? Lucu-lucu saja ya. Ya bikin ketawa sebenarnya kalau melihat kejadian seperti itu. Kasihan seperti itu. Ya kalian bisa menarik kesimpulannya sendiri ya, orang-orang manusia seperti itu. Seperti itu ya. Masa ya dukun dijadikan Tuhan bagi mereka, kan lucu ya. Dan dukunnya tidak bisa menebus dosa manusia lagi. Manusia itu ya kadang-kadang emang tidak bisa, konyol manusia itu lama-lama. Lama-lama sinting mereka ya, mengandalkan jelas-jelas sesama manusia. Jelas-jelas dukun itu tidak bisa menebus dosa manusia, masih saja mengandalkan dukun. Coba aku tadi tuh minum ini ya, air kelapa ya, sama buat teh kamomel supaya harum. Sudah ya, tutup aja ya. Capek aku ngobrol terus, nanti besok-besok nggak ada topik lagi kalau aku ngobrol sampai pagi ya. Kita tutup saja ya. Ya lucu-lucu saja ya, seperti itu. Masa manusia apa namanya diagung-agungkan seperti dukun paranormal, itu kan nggak bener ya. Dukun paranormal kan tidak bisa menebus manusia ya, tidak bisa menebus dosanya manusia. Kita tutup saja ya, supaya kalian bisa melanjutkan ibadah selanjutnya ya. Ya tidur 1-2 jam ya. Nanti kalau aku sampai pagi kalian tidak persiapan ibadah. Diberkatilah kalian yang datang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, dan yang mati bisa dibangkitkan. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus.
yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, Yesua Hamasiah Elohim, yang sudah ada di tengah-tengah manusia untuk menyelamatkan mereka yang masih memiliki kerendahan hati dan mau bertobat. Konfirmasi langit dan bumi. Amin, amin, amin. Praise the Lord. Haleluya. Amin. Selamat melakukan aktivitas ya. Kalau kalian mau ke pasar, pergi ke pasar ya. Selamat pergi ke pasar ya. Jangan lupa untuk sarapan ya.